Masyarakat Riau yang tergabung dalam beberapa wadah organisasi dan komunitas memberikan apresiasi kepada para pejuang pemadam karhutla pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan panitia yang juga merupakan inisiator dalam acara ini. Untuk itu kepada yang terhormat sahabat Purwaji yang merupakan Ketua PWGP Ansor Riau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kami tunggu petuah-petuahnya, Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau, Datuk Sri Al-Azhar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, ada dari Forum Pembauran Kebangsaan, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, kemudian sahabat saya Bapak Ricky Nelson Tambubolon selaku juga inisiator dari kegiatan ini, dan teman-teman dari GBI, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Gapki Riau yang juga sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, terima kasih. Kemudian Paguyuban Masyarakat Batak Toba, ya, Pak Hinsa Topa Simatupang, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Apkasindo, Ketua APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan, Ketua PSMTI, dalam ini ada Pak Peng Suyoto, terima kasih. Sahabat saya dari Projo Provinsi Riau, kemudian Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua IKBR, Ketua Ikatan Keluarga Minang Provinsi Riau, sahabat-sahabat anggota Ansor dan Banser se-Provinsi Riau yang berkesempatan hadir, sahabat-sahabat dari Nujek, dan tentu yang paling kita banggakan adalah Pak Gubernur, Bapak Kapolda, Pak Danrem, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya muliakan. Saya ingin menyampaikan dua hal, bahwa pertama, kegiatan ini adalah diinisiasi oleh GP Ansor Provinsi Riau bersama dengan Gereja Bethel Indonesia ACC Jalan Nangka Pekanbaru dengan Pak Ricky Nelson. Kegiatan pertama adalah bakti sosial. Bakti sosial untuk membagikan paket sembako bagi 500 warga terdampak COVID-19 di Kota Pekanbaru. Nanti untuk distribusinya akan langsung dilepas oleh Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, Bapak Danrem setelah acara ini selesai. Dan kami tentu kenapa melakukan kegiatan ini, karena kami mengapresiasi di sepenuh hari Bayangkara ini Pak Kapolda Riau dengan posko relawan karhutla dan COVID-19-nya itu ternyata kita kalah jauh, Pak. Beliau itu setiap hari 500 bungkus dibagikan kepada masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolda dan para pejuang COVID-19 ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Secara khusus saya menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Kapolda Riau, Bapak Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, dan salam hormat saya bagi Bapak Gubernur Riau yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur. Salam hormat saya berharap tadinya saya bisa berjumpa dengan Bapak Danrem karena sahabat lama yang ternyata bertugas di Provinsi Riau. Saya berharap Bapak Kasrem bisa menyampaikan salam hormat saya kepada beliau. Salam hormat saya kepada Ketua LAM Bapak Datuk Sri Al-Azhar, Kepala BPBD Riau, dan khususnya juga salam hormat saya kepada Bapak Purwaji. Sebenarnya Bapak Purwaji ini bukan hanya sahabat lagi, tapi udah saudara bagi saya. Salam hormat saya juga kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau, Bapak Fakhri Yasin. Salam saya kepada semuanya, baik itu Ketua Gapki Riau, Bapak Hartono, kemudian kepada Bapak Hinsa Topa bersama-sama dengan saya saat ini dari masyarakat Batak Toba. Salam saya kepada semua ketua, baik itu Apkasindo, API, dan PSMTI Riau,
Ketua Projo, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua PKBR atau IKBR, Ketua IKMR, dan semua anggota Ansor dan Banser Provinsi Riau yang saya banggakan. Salam hormat saya kepada tim Siluk 3 Polda Riau yang ada bersama-sama dengan kita. Saya melihat bapak-bapak yang bertugas dengan penuh hati yang bersyukur dan bangga. Di Provinsi Riau ini kita punya Polri yang betul-betul mengayomi masyarakat. Dan salam hormat saya khususnya kepada Bapak Danlanut Rusmin Nuryadin, dan secara khusus bagi para pejuang pemadam kebakaran yang ada di Provinsi Riau. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi, saya tahu bahwa bertugas di Provinsi Riau bagi Polri dan khususnya bagi Bapak Kapolda ini merupakan satu tugas yang berat, karena bukan hanya ternyata menghadapi kebakaran hutan bersama dengan semua pimpinan Muspida yang ada di Provinsi Riau ini, tapi juga kita saat ini sedang menghadapi juga yaitu wabah virus corona. Tetapi saya sebagai warga masyarakat ingin menyampaikan apresiasi bahwasanya di dalam masa tugas yang berat ini semua Muspida dan khususnya juga Bapak Kapolda, Bapak Danrem dan TNI Polri, kita melihat sungguh nyata bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Nyata bahwa mereka sudah melakukan tugas amanah yang begitu mulia bagi Provinsi Riau. Untuk sebab itu saya mengajak kita, bolehkah kita menyampaikan apresiasi dengan kita bertepuk tangan bersama-sama. Pendeta Ricky Nelson Tampu Bolon juga mengatakan sebagai rohaniawan ia merasa sepatutnya memberikan apresiasi dan menyatakan dukungannya atas kerja keras para pejuang pemadam karhutla. Kalian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution, yang saya hormati Bapak Danrem yang diwakili oleh Bapak Kasrem, Bapak Danlanut atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Sri Al-Azhar, yang saya hormati Ketua BPBD Provinsi Riau, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua PWGB Ansor, Pak Mas Purwaji, demikian juga Bapak Ricky Nelson yang saya hormati, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Bapak Fahri Yasin, dan yang saya hormati Bapak Ketua GAPKI Provinsi Riau Bapak El Hartono, demikian juga para pejabat utama Polda Riau yang hadir pada acara ini, pimpinan Ormas yang hadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya hari ini merasa tersanjung, tapi saya harus menahan diri karena kalau tersanjung nanti bisa kesandung. Saya pikir hari ini adalah hari yang membagikan kita semuanya bahwa apa yang kita upayakan dan kita kerjakan satu semester ini telah memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat Riau. Dan saya harap ini tidak berhenti di sini saja dan kita akan terus melanjutkan kegiatan kita untuk menangani karhutla ini dengan sungguh-sungguh. Saya yakin bahwa Bapak-bapak semuanya dari Babinsa yang saya bisa mengikuti setiap saat bersama dengan Babin Kaptimas, bersama dengan tim Siluk Polda Riau maupun yang ada di Polres jajaran serta di Kodim dan Korem maupun di Lanut. Terima kasih. Sekali lagi saya juga ikut mengapresiasi atas apa yang sudah dicapai 6 bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kapolda Riau Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, yang saya hormati Danrem 0315 yang dalam hal ini diwakili Kasrem,
yang juga saya hormati dan Lanut yang diwakili dan Satpom, yang juga saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Sri Al-Azhar, yang juga saya hormati Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Riau, Bapak Purwaji, Esos. Selanjutnya kami jemput kepada Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Riau, Sahabat Purwaji, untuk dapat memberikan apresiasi kepada anggota Polri dari tim Silop 3 Polda Riau. Dilanjutkan kepada Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Riau, Bapak Fahri Yasin, dapat memberikan kepada Manggala Agni Penyerahan Sumatera piagam Barat. penghargaan kepada 170 perwakilan pejuang pemadam Karhutla Riau. Selanjutnya kami jemput Pendeta GBI ICC Bapak Ricky Nelson untuk dapat memberikan apresiasi kepada Banser. Selanjutnya kami jemput Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau untuk dapat memberikan kepada kepada tim instruktur relawan Karhutla. Selanjutnya kami jemput dari PMB Toba untuk dapat memberikannya kepada relawan Posko Karhutla, Bapak Hinsa Topa Simatupang. Dan terakhir kami jemput dari Ketua PSMTI untuk dapat memberikan apresiasi berupa bingkisan kepada relawan, maksud kami kepada tim pemadam BPBD Provinsi Riau. Baik, selanjutnya foto bersama kami jemput dengan segala hormat kepada Wakil Gubernur Riau dan juga Kapolda Riau untuk dapat foto bersama para penerima apresiasi masyarakat bagi pejuang pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla Riau. Untuk itu kepada kru dokumentasi kami silakan untuk dapat mengabadikan momen ini. Izin Bapak, 1, 2, 3 izin. 1, 2, 3. Siap. Siap. Izin Bapak, 1, 2, 3 izin. 1, 2, 3. Siap. Baik, terima kasih. Kami silakan kepada para penerima apresiasi untuk kembali ke tempat dan anggota GP Ansor dan Banser Riau, kemudian kepada Kepala Manggala Agni Riau. Untuk pelepasan pendistribusian bantuan sosial berupa 500 paket sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, kami serahkan kepada Kapolda Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum kami memberangkatkan relawan untuk mengirim bantuan sosial ini bahwa Posko Relawan telah menerima paket sembako ini dari teman-teman Ansor dan GBI. Rasanya ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya dan kita harapkan bantuan sosial ini bisa disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 khususnya yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami berangkatkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Semoga sampai di tempat dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Selamat jalan. Bila kita saksikan bersama proses pendistribusian bantuan sosial berupa 500 paket
bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 yang sudah dilepaskan oleh Kapolda Riau. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara bakti sosial dan apresiasi masyarakat bagi pejuang pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla Riau pada pagi hari ini. Total titik api yang kita padamkan ada 5.718 titik api yang kita padamkan bersama dengan tim relawan. Rasanya ini belum tuntas, tahun ini masih ada berapa bulan ke depan yang ingin kita juga siagakan untuk bisa menuntaskan dan memadamkan api Karhutla ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kemudian apa yang dilakukan selama ini untuk mengantisipasi Karhutla ini mendapat apresiasi dari banyak pihak termasuk pada hari ini gitu. Tentu saya berterima kasih bahwa beberapa pihak hari ini mengapresiasi atas penanganan Karhutla di Riau. Rasanya ini bentuk kegotong royongan kita di mana api ini menjadi tugas kita bersama dan saya bisa merasakan di lapangan seperti itu. Dan saya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub Acara ditutup dengan bahwa pelepasan api tim ini Nujek tidak hanya Nusantara Ojek untuk realitas mengantarkan tentang bantuan 500 paket sembako api yang membara di akan lahan, diantar tapi ke juga warga ada terdampak penunggang-penunggang COVID-19. yang mengikuti. Tentu kita tidak menghendaki itu. Kita sudah mengetahui dan tentu akan kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Ya, itu. Kami sudah menyelesaikan 40 berkas perkara dari 51 berkas perkara di tahun 2020 ini untuk kita tuntaskan. Kita harap sebelum akhir tahun sudah selesai. Terima kasih. Kembali kita membahas mengenai penanganan Karhutla yang memang menjadi PR sejak dulu. Dan sekarang ini tadi Pak Wagub bilang bahwasanya ada penurunan yang signifikan soal Karhutla di Riau. Bagaimana dari Pemprov sendiri, Pak? Ya, pertama saya selaku Wadan Satgas, karena dan Satgasnya Pak Nur ya, itu memberikan apresiasi yang tinggi, terutama ini memang sangat kita rasakan secara penurunan signifikan, apalagi sejak di launchingnya dulu dashboard Lancang Kuning oleh Pak Kapolda, dan ini diikuti oleh berbagai daerah, walaupun kita masih tetap harus bekerja keras, karena kebakaran hutan dan lahan ini kalau kita lengah sedikit saja ya kembali lagi. Kemarin ketika kita ramai-ramainya COVID itu sedikit lebih turun agak jauh. Sekarang belakangan ini agak muncul sedikit lagi. Tetapi saya yakin Pak Kapolda dengan perangkatnya sangat paham akan melihat kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Intinya adalah kami dari pihak provinsi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, seluruh terutama relawan-relawan kebakaran hutan dan lahan yang selalu hadir di tengah-tengah tempat kejadian lokasi. Begitu cepat informasi diberikan, itu berkat dari adanya Lancang Kuning, dashboard Lancang Kuning ini. Saya kira demikian. Sampai bulan ini Pak, Riau belum ada berulang tahun soal asap. Bagaimana kita mempertahankan sampai akhir tahun nanti? Ya tentu cara kita ya bekerja sama sebagaimana yang disampaikan Pak Kapolda tadi. Kebakaran hutan dan lahan ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Semua, siapapun komponen, kita harapkan ikut bersama-sama. Karena dampaknya itu juga akan dirasakan oleh semua. Gitu. Kalau kita bersatu padu, tidak ada yang nggak bisa kita selesaikan. Ya. Pak Purwaji, seberapa banyak pasukan yang anggota dari Banser yang sudah diturunkan untuk penanganan Karhutla ini, Pak? Untuk jumlah personil kita siagakan semuanya ya, prinsipnya kita semua Banser, semua anggota Banser sekitar 10.000 personil di seluruh Provinsi Riau itu kita declare, kita komitmenkan menjadi relawan. Nah tinggal memang kita sebelum COVID sudah secara bertahap dilatih oleh Pak Kapolda, oleh Brimob, dilatih untuk pemadaman, sekitar 500 orang yang sudah dilatih. Dan sifatnya kita menunggu, karena kita dengan aplikasi Lancang Kuning itu kita sifatnya menunggu perintah dari Pak Kapolda. Kalau ada penugasan di dashboard itu, selagi itu bisa kita jangkau dan kita bisa tangani, kita akan bantu TNI Polri yang ada di lapangan. Dari pihak kita sendiri sudah berapa persen yang sudah tergabung di dalam aplikasi dashboard Lancang Kuning? Kalau yang tergabung sekitar 300-an sudah, yang sudah download. Rata-ratanya sudah kita latih, pelan-pelan kita akan aktifkan di dashboard Lancang Kuning. Ini mereka semuanya bukan baru atau? Enggak. Justru di banyak di tempat-tempat yang biasanya muncul hotspot. Alhamdulillah itu di Pelalawan, di Kampar, kemudian Siak, Dumai dan Kepulauan Meranti. Itu sudah sangat solid. Bahkan kemarin yang dirangsang yang
sempat 30 hari pemadaman itu teman-teman dari Banser itu 20, sekali turun itu 20 begitu. Terus kita bantu. Intinya itu aja. Datuk? Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Masyarakat yang tidak mudah ini, maka kita sebagai seorang rohaniawan tentu merasa bahwa adalah wajar tanpa pandang latar belakang suku dan agama, kita ingin bagaimana memberikan perhatian walaupun memang keadaannya cukup berat, tapi kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan juga bersama dengan Bapak Kapolda dan Polda Riau, bertepatan juga dengan hari HUT, ya dalam rangka HUT Bayangkara juga, kita juga menyatakan apresiasi kita sebagai pemimpin gereja yang ada di Kota Pekanbaru, di berbagai titik di kota ini, seluruh pelosok Riau yang gereja-gereja yang dimana kami ada, kami merasakan juga bahwa betapa pentingnya dan betapa besarnya peran daripada TNI Polri, baik itu menjaga keamanan maupun juga dalam menangani khususnya yang kita sudah alami selama bertahun-tahun tentang kasus kebakaran hutan dan lahan, dan alhamdulillah kita boleh merasakan hasil-hasil yang sudah diberikan oleh TNI Polri dan terutama Bapak Kapolda kita yang saat ini bertugas, Bapak Irjen Pol Agung. Beliau begitu sangat menunjukkan tindakan kerja kerasnya dan juga hasil yang kreatif, di mana dengan adanya aplikasi yang mendukung sehingga kita bisa rasakan hasilnya. Jadi kami dari gereja merasa wajar bagi kami untuk mengapresiasi dan menyatakan dukungan apalagi di masa yang sukar gini, dan juga memberikan perhatian bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru ini. Terus ada harapannya nanti ke depannya terhadap COVID ini, ya mungkin sebagai rohaniawan memang pada warga seperti apa ya, mengatasi ekonomi. Nah, memang kalau kita lihat situasi dengan wabah COVID ini, kelihatannya kita akan hadapi dalam waktu yang tidak pendek. Sebab itu kami mendoakan dan juga berharap kepada semua masyarakat agar bisa tetap beraktivitas, berkarya, dan produktif, tetapi juga mengikuti protokol kesehatan yang memang berguna, baik kita yang memperhatikan diri kita dan juga kita menghargai kesehatan orang lain dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Dan saya yakin bahwa iman kuat, imun kuat, disiplin yang kuat dalam menjaga semuanya itu, saya percaya perlindungan Tuhan menyertai kita semuanya sehingga kita bisa tetap produktif. Saya berdoa Pekanbaru Riau ekonominya tetap menggeliat, tetap berbuah, dan warganya tetap sejahtera. Izin Pak, nama lengkap saya Pak. Nama saya Pendeta Riki Nelson Tambu Bolon dari Gereja Big Pekanbaru. Aspin Hoe, Pekanbaru, Riau.